Ibu Mira masih cantik dan luar biasa berkat Tuhan buat sekolah ini. Tadi saya masuk itu udah beda luar biasa dari zaman saya sekolah di sini tahun 80-an. Itulah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, mari pada hari Minggu ini saya mengajak kita semua untuk hadir bersyukuri dan mohon kekuatan Tuhan untuk karya-karya pendidikan di sekolah ini. Mari merayakan hari ini bersama dengan saya, Romo Yosef Susanto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang berdosa, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita seringkali acuh-acuh, kita seringkali egois, tidak memperhatikan orang lain seperti yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita akui semua dalam kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita muliakan Allah di tempatnya yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk percaya kepadamu sepenuhnya. Tetapi setiap kali ternyata kami menjauhkan diri daripadamu. Patahkanlah kekerasan hati kami, semangatilah kami dengan kehadiran-Mu, sehingga kami selalu mengharap kepadamu dan melaksanakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama kita dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita bersyukur dalam firman Tuhan. Aku telah membawa engkau dengan seperti bangsa-bangsa. Bacaan dari kitab Yeremia bab 1 ayat 4-5 dilanjutkan ayat 17-19. Pada masa Raja Yosia, turunlah perkataan Allah kepadaku. Yeremia sebagai berikut. Sebelum aku berada engkau datang ke dunia, aku telah mengangkat engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandunganmu, aku telah menuliskan engkau. Aku telah menetapkan engkau sebagai anak dari bangsa-bangsa. Tapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuberikan kepadamu.
Janganlah lupa kepada mereka supaya jangan aku memintakan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada kali ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok berkaca melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan kota-kotanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau dan untuk engkau dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan kesalahan-kesalahan darimu. Jangan sekali-sekali aku mengetahui. Lepaskanlah dan berikanlah aku oleh kata keadilan. Sembunyikanlah sinarmu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, bukit pertemanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu-batu pertemananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertobat mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah menyelamatkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Ya Allah, Engkau mengajarkan aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Bacaan kedua. Sekarang tinggal iman, harapan, dan kasih. Nomor yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 13, dilanjutkan 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berjauh dan canang yang bermedit. Sekalipun aku mempunyai karunia berlimpah dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki karunia seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk meninggalkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati dan tidak cemburu. Kasih itu tidak mementingkan diri, tidak sombong dan tidak berpura-pura sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kezaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya atas segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, serta sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, berbuat akan berakhir. Bahasalah akan berhenti dan mengetahui maknanya. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, ulanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, dan berpikir seperti anak-anak tua. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Sekarang kita telah melihat gambaran sama-sama seperti dalam cermin, tetapi jika nanti dari muka ke muka,
Haleluya, haleluya, Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar ini kepada semua orang yang miskin dan memberikan kebebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika wanita tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selainkan dari Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudara terkasih, di awal khotbah saya tanya, Pak Sun, tadi nyanyian saya Haleluya udah benar belum? Saya tuh jarang nyanyi, tapi baru hari ini saya nyanyi karena apa? Ini rahasia, belum pernah ada yang terbongkar. Di kelas itu, kelas 1C SMP, waktu itu suara saya lagi pecah akhir balik. Disuruh maju sama Pak Sun, suruh nyanyi di depan kelas, lagunya saya masih ingat Kopral Jono. Apa yang terjadi? Namanya anak lagi pecah suara, nyanyi Kopral Jono kan tinggi itu suaranya. Udah paling kecopot, nggak karuan. Pak Sun dengan luar biasa, kamu itu Fred Susano apa Fred Susani? Pak Sun. Sejak hari itu
Dengan bangga saya proklamirkan seperti itu. Buat seorang Ferry Susanto, ketika saya sekolah di sini, masa depan sangatlah menakutkan. Sangat takut saya. Selalu dipanggil ke ruangan Nanti Bucun kalau SD. Selalu dipanggil ke ruangan Suster Catherine, kepala sekolah SMP. Karena sejak kelas 3 SD, wali kelasnya Ibu Lucy pasti hadir di sini di Zoom. Saya selalu hampir tidak naik kelas. Karena lagi 35 selalu dibentak-bentak sama Ibu Lucy kan. Kamu mau naik kelas enggak? Mau Bu. Mungkin karena muka saya baik kan ya. Dinaikin juga. Tahun depan harus belajar yang benar. Kalau nggak digantung di pohon, toge. Udah takut setengah mati. Tahun depannya dipanggil lagi. Begitu terus sampai kelas 6 SD dan juga terulang sampai SMP. Teman-teman, tadi dalam bacaan kedua dikatakan ketika kamu masih kanak-kanak, kamu berpikir seperti kanak-kanak. Tapi seorang Ferry Susanto sekarang sudah berubah dari Yosef Susanto. Saya tidak lagi berpikir seperti anak-anak, tapi berpikir secara orang dewasa. Ketika saya melihat pengalaman saya bersekolah di sini, tadi sudah saya sebut beberapa pengalaman. Kalau sekarang saya lihat, mungkin kalau saya dulu tidak dibekali Pak Sun, tidak digalakin Suster Ima, tidak dibentak-bentak sama Ibu Cun, tidak dihukum sama Suster Catherine, mungkin gak pernah ada seorang namanya Romo Yosef. Justru dari didikan mereka yang luar biasa, karena sekarang saya pun seorang guru, seorang dosen, saya baru ngerti memang nggak gampang mendidik anak-anak. Tanpa mereka mungkin gak pernah ada seorang Ferry Susanto yang keliling dunia untuk belajar. Sampai akhirnya saya menempuh doktor praktisi. Sekarang saya jadi imam di Jakarta, ketua komisi dalam praktisi, jadi YouTuber juga, pokoknya macam-macam. Ketika saya sebagai orang dewasa melihat ke belakang, pasti ada sesuatu kesamaan yang dimiliki oleh setiap lulusan dari sekolah ini. Coba kita cek ya. Tepat waktu, betul apa enggak? Kita takut dengan telat, ya enggak? Pokoknya setengah jam sebelum acara dimulai kita harus sudah sampai. Karena apa? Sekolah di sini, telat dikit disetrap. Terus kita itu juga orang yang rapi, disiplin, ya enggak? Baris. Dulu ada jarum di jarum. Kalau jarum itu enggak ada aturan, kalian belum bening katanya. Wah, ini ratusan anak disuruh baris di bawah. Lalu kemudian juga kualitas kebaikan hati, punya jiwa yang mau berbagi. Itu yang minimal yang saya alami. Saya baru pernah bisa diam kalau lihat ada orang yang dudukkan di depan saya. Karena apa? Masih ingat gak? Setiap advent, setiap prapaskah, selalu kelas-kelas dilombain. Siapa yang duitnya paling banyak, kolektornya paling banyak, diumumin. Dan kita berlomba-lomba seperti itu. Kelas gue. Luar biasa. Termasuk anak kelas 3 SD wajib jadi miskinan, latihan kur. Saya selalu ingat sampai sekarang jadi imam kalau konsentrasi selalu kata saya begini. Karena dulu diajarnya begitu sama Ibu Min, saya ingat sampai sekarang. Di situ saya melihat ternyata masa lalu kalian ternyata luar biasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Sampai kasih Allah itu berwujud seorang anak namanya Albert. Itu orangnya gimana dia? Dia bohongin saya
untuk bisa menerima kata-kata yang palsu. Begitu. Saudara-saudara terkasih, sadar dan tidak sadar dunia pendidikan karya Tuhan di sekolah ini yang dikelola oleh Suster Saudara. Saya percaya bukan hanya membentuk saya seorang Bapak Yosef, tetapi juga pasti membentuk Anda semua. Dan rahmatnya itu besar, rahmatnya itu luar biasa. Kalau itu tidak rahmat, pasti sekolah ini sudah kelas dari dulu. Banjir tiap tahun, coba bayangin. Alamnya aja gak bisa kata. Tetapi siapa kira, siapa sangka rahmat Tuhan bekerja sampai hari ini. Saya bekerja di dunia pendidikan dari IPI selalu menekankan coba rangkul para alumni travel study. Alumni itu berada di mana sekarang? Mereka bekerja apa? Apa sumbangsi para alumni bagi sekolah alma mater mereka dulu yang membentuk mereka, yang mendewasakan mereka. Dengan sekolah ini kita jadi punya banyak sahabat, betul. Dengan sekolah ini bukan cuma soal ijazah, tapi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau nanti teman-teman kebetulan mampir di sekolah ini, sekarang ada terpampang di lapangan di sebelah Gua Maria. Ingat nggak lagunya? Saya aja masih ingat. Santa Maria Efrasia Engkaulah Pembawaku. Itu nggak terancam, saudara. Saya sekarang pun nggak pernah, tapi terancam gara-gara setiap Sabtu selalu diulang-ulang. Dan ternyata bukan cuma lagunya, lirik-lirik lagunya itu menggema. Di mana Santa Maria Efrasia mengatakan satu orang lebih berharga daripada seluruh dunia. Itulah ternyata yang kita alami di sekolah ini. Kaya, miskin, bodoh, pintar, cakep, ataupun biasa-biasa saja, setiap dari kita diberlakukan sebagai pribadi istimewa. Maka saya menuntut para alumni, katanya ada 40 guru alumni. Saya yakin banyak untuk direktur, manajer, HRD, artis, mungkin saya nggak tahu. TikTokers bisa jadi gitu, YouTuber bisa jadi, itu jadi imam aja ada, apalagi jadi macam-macam. Saya yakin Anda semua sukses dalam kehidupan Anda masing-masing dengan cara Anda masing-masing. Mari kita support doa, semangat, tenaga, pikiran, ide, materi kalau perlu. Kita sudah dibentuk, didewasakan di tempat ini. Sekarang saatnya kita juga giliran kita, supaya ada yang di kelas kita, yang mungkin ada yang anaknya sekolah di sini juga nanti juga bisa menjadi pribadi-pribadi istimewa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara yang kasih, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang kembali ke orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami alami. Para suster, para guru, pegawai, ataupun mereka yang sudah tidak lagi bekerja di tempat ini, semua alumni, semua siswa, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapak. Kali ini izin nama kami menyampaikan doa-doa kami kehadiran-Mu. Tuhan aku jawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda,
Semoga Allah Bapa memanggil kiranya banyak tahun hidup kita untuk karya pelayanan khusus demi keselamatan umat ini. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Allah Bapa mencurahkan semangat cinta kasih kepada masyarakat di sekitar kita, sehingga mengurangi jasa dan usaha kaum Bapa bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendeta cacat, semoga Allah Bapa menerangi agar para pendeta cacat membangkitkan tantangan bagi kita untuk mengembangkan cinta kasih kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan pendidik sekolah Santa Maria Fatima, ya Bapa, semoga Engkau selalu memberkati para guru dan pendidik sekolah Santa Maria Fatima agar bisa menjadi pengajar utama kasih-Mu dalam menyampaikan pesan hidupnya. Semoga mereka semua bisa merasakan kasih-Mu dan membawa dampak serta pengaruh yang sempurna daripada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para alumni sekolah Santa Maria Fatima, ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi para alumni sekolah Santa Maria Fatima. Semoga Engkau menganugerahkan setiap rahmat dan kehidupan dalam perjalanan hidup mereka setiap hari. Secara khusus, dalam kesehatan yang baik dan rezeki yang cukup. Biarlah kasih dan karunia selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka setiap hari, dan nama-Mu yang kudus senantiasa dimuliakan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, izinkanlah kami berdoa untuk para guru, para siswa, para suster yang pernah bekerja di tempat ini, namun mereka sekarang sudah meninggal dunia. Tuhan, berilah mereka pengampunan, berilah mereka kasih di surga-Mu yang abadi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan mereka. Kiranya kasih-Mu selalu bekerja dalam sekolah ini Santa Maria Fatima,
Berdoa saudara-saudariku, sudah persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini tidak mengandung kenyamanan dan keselamatan kita serta selalu mengharapkan Yesus. Allah Bapa Kudus, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar didikan dalam kehidupan kami melalui karya persekolahan di sekolah ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk semua didikan, untuk semua kasih yang mendewasakan kami sampai saat ini. Kiranya semua rasa syukur kami, Kau begitu berkat yang selalu menyertai kami, kasih yang selalu menjadi kekuatan kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu Dan bersama-sama marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. segala yang bersama-samanya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab dengan kelahirannya Dia memperbaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dengan naik kehadiran-Mu Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Kau ya Bapa, sumber segala kekudusan, Maha Paripurna. Kuduslah persembahan ini dan percurahan roh-Mu, agar mencari bagi kami tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan penderitaan, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada para muridnya supaya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya supaya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, waktu Tuhan kami lakukan hingga Engkau datang. Sambil menyenangkan waktu kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kaum layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan
kasihan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami turut berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengakuan Kristus Putra-Mu, dengan saudara-saudara, mari sebagai kekuatan kita orang beriman, kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada
yang menemani perjalanan hidup kita, suka duka, tawa dan senang, semua boleh kita lalui bersama Dia. Berbahagialah kita semua yang pada hari ini diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya dapat Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh.
seperti saya, jadi pribadi yang seperti ini, saya juga percaya, kita boleh percaya Tuhan juga bisa bekerja buat semua dari kita. Jangan semuanya jadi imam, jangan jadi sukses di dalam kehidupan kita, apapun kita ada gitu. Silakan saya panggil pengurus-pengurus alumni ke depan. Silakan. Saat ini kita semua mengikuti proses pelantikan pengurus Ikatan Alumni Santa Maria Madura. Kami mohon kesediaan untuk membuat sekretari bersama PR untuk melantik dan mengumumkan pengurus Ikatan Alumni Santa. Bagi para pengurus yang disebut namanya, dimohon untuk maju ke depan. Antonia Paula. Rosina Jaya. Eva Sakti Chandra Maria. Luki Herani Tugas. Henry S. Albert Jaya. Ingrid Hartono. Martina Stefani. Joshua Pitakius. Jonas Kesolia. Widya Ayu Wijaya. Kami persilakan. Terus saya
kami jadi terang buat sesama. Amin. Oke, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Acara berikutnya kita berikan sambutan dari Suster. Kami persilakan Suster. Mari, Suster, kita dulu. Silakan. Selamat siang, teman-teman alumni, Kak Arto, Ketua Alumni, Romo, Peri, Pak Sun, Ibu Ciko, Ibu Mira, Guru dan para alumni, selamat siang. Akhirnya pada hari ini terlaksana pertemuan alumni di tahun 2022 pertama kali. Jadi kita semua bersyukur walaupun di tengah masa
tetap semangat dan berlimpah berkah. Itu saja, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kami panggilkan bintang tamu atau mentor. Baik, selamat pagi menjelang siang, suster, tenaga yang kami kasihi, para suster yang hadir di sini juga, para bapak dan ibu guru kami tidak pernah melihat bapak dan ibu guru yang pensiun karena di hati kami bapak dan ibu selalu menjadi guru bagi kami, juga teman-teman alumni yang ada di rumah dan juga hadir di sini, para pengurus, karyawan, serta semua pihak yang memiliki kepedulian kepada sekolah ini. Terima kasih sudah hadir pada masa-masa yang sulit ini, dan saya beruntung sekali tadi kita semua bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo Yosef bahwa beliau berada di ranking 36 dari 37. Saya merasa lega karena saya di ranking 35 dari 37. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Romo benar-benar membuat hati saya merasa bersuka-cita. Perkenalkan saya Arto Subiantoro, tapi mungkin lebih mudah dipanggil Arto Biantoro. Saya lulusan dari SD Santa Maria Fatima. Tahunnya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa, supaya kita sama-sama lebih mudah. Tapi saya hanya sampai di SD. Saya bersekolah 6 tahun di SD Santa Maria Fatima dan kemudian melanjutkan studi saya di SMP dan SMA pada Sekanisius di Menteng Raya, Jakarta. Tentu banyak yang bertanya kenapa ranking 35 bisa masuk ke Sekanisius yang notabene dianggap sekolah yang berisi anak-anak yang pintar. Justru modalnya karena dimulai dari sekolah ini. Tadi Romo sudah menyampaikan tentang perlakuan para suster dan para guru yang menempa kami, dan saya ingat sekali bahwa di sekolah ini saya dididik untuk memiliki kerendahan hati, belajar tentang kejujuran. Ya tentu saja harus jujur yang gurunya dan suster yang galak-galak, gimana nggak bisa jujur. Jadi saya ingat sekali ketika masuk ke Sekanisius, di sini juga ada beberapa alumni dari Sekanisius. Modal saya adalah kejujuran, dan saya bilang saya ingin masuk ke Sekanisius karena ada lapangan sepak bolanya, dan karena jawaban itu saya diterima, jadi bukan karena pintarnya tapi karena kejujurannya. Dan saya beruntung belajar selama 6 tahun di Sekanisius SMP dan SMA, sehingga saya merasa sempurna hari ini karena 6 tahun pertama saya dididik oleh para suster dan 6 tahun berikutnya dididik oleh para romo. Jadi saya bisa menjadi seorang bapak dan seorang ibu pada saat yang sama. Baik, terima kasih. Tahun 2019 inisiasi alumni dibuat. Pada saat itu beberapa mantan guru memiliki keinginan untuk membangun sekolah menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan ide itu disampaikan kepada beberapa alumni termasuk saya, dan kami berkumpul untuk mendiskusikan program tersebut. Mungkin ada slide atau yang bisa dipakai. Ya, jadi pada saat itu juga di ruangan ini kita berdiskusi untuk berpikir apa yang bisa dilakukan oleh alumni. Tapi tahun 2019 itu memang karena kita masih belum saling mengenal, jarang sekali ikatan alumni SMP atau SD berkumpul, maka proses itu menjadi suatu proses yang cukup lama. Tadi Maka sudah mengatakan proses yang panjang sekali. Di tahun 2020
manual dari sana. Lalu kami berkumpul di ruangan ini dan kami mengundang beberapa perwakilan dari alumni untuk membuat sebuah komunitas alumni yang pada intinya diwakilkan oleh masing-masing angkatan. Dan di tahun 2019 itu bersama dengan Suster Rida, kami berhasil mengumpulkan para alumni untuk kemudian berjejaring dan saling berkenalan. Di tahun 2020 proses ini cukup berhenti karena pandemi, kita semua mundur sejenak dalam proses tersebut. Dan inilah masa-masa atau tahun pertama yang begitu sangat penting bagi pembentukan ikatan alumni. Pertama, karena tidak ada yang ingin menjadi pengurus ikatan alumni, itu selalu menjadi tantangan. Dan yang kedua, memang momentum dan waktu karena pandemi membuat proses ini berjalan dengan sangat lambat sekali. Namun kehadiran para guru, para pembina kami ternyata tidak mengenal lelah. Hadir di sini bersama kita juga Kak Paulus yang begitu dedikasi. Di belakang sana kita bisa yang membuat terus mendorong kami untuk membentuk organisasi yang legal. Lalu saya katakan kepada Suster Aprida pada waktu itu dan saya katakan kalau sampai di akhir tahun 2020 tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi pengurus, maka saya akan mengambil tanggung jawab itu menjadi ketua yang pertama. Jawabannya saya tidak ada yang mau menjadi ketua. Jadi di tahun 2020 itu proses berjalan pelan tapi pasti. Teman-teman pengurus semua yang ada di sini yang berseragam satu demi satu, mereka terpanggil untuk bergabung berkarya bersama lewat proses-proses yang juga tidak mudah. Karena sebagian dari kami ada yang tinggal di BSD, satu di Cibubur, satu di tempat-tempat yang berbeda-beda, dan karena teknologi pula akhirnya kami bisa meeting reguler. Dan saya ingat sekali di tahun 2020, 2021 pada saat itu Kak Paulus, Suster Mada sangat mendorong kami untuk membuat atau mendirikan ikatan alumni yang proper, yang benar, sesuai dengan peraturan yang ada. Maka hampir setiap minggu kami ada meeting dipimpin oleh Kak Paulus untuk menentukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pada akhirnya hari ini kita bisa dilantik secara resmi oleh Romo dan juga hadir perwakilan guru, perwakilan suster, perwakilan alumni, sehingga ini menjadi lengkap bagi kita semua. Karya kami sebenarnya sudah dimulai tahun 2021, dimulai dengan proses-proses yang paling sederhana seperti misalnya penggalangan dana kepada guru yang sakit, guru yang sudah berpulang, inisiatif-inisiatif sederhana yang ternyata sangat menakjubkan sekali respon dari para alumni, khususnya kepada para guru, kepada para suster, itu sangat tinggi sekali. Sampai hari ini kami sudah berhasil menggalang lebih dari $500 miliar dana yang kami gunakan untuk kepentingan alma mater, khususnya juga para guru dan para suster dan lingkungan negara kita. Maka dalam 3 tahun ke depan, ikatan alumni berharap
kami bekerja sama dengan yayasan dan sekolah untuk lebih mempopulerkan sekolah Santa Maria Fatima ini. Yang kelima adalah pembentukan komunitas. Komunitas menjadi sangat penting sekali karena komunitas adalah bagian kecil dari riak-riak air yang membuat ikatan alumni hidup. Maka kami memiliki pengurus yang fokus kepada pengembangan komunitas seperti Kak Albert tadi. Kak Albert juga mengembangkan komunitas. Kita berharap akan ada komunitas doa, komunitas masak, komunitas yoga, komunitas jalan-jalan, komunitas makan, komunitas apapun keuangan yang akhirnya dibangun adalah kelompok-kelompok alumni. Ikatan alumni bekerjasama dengan yayasan, kami juga menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh komunitas, misalnya link pada Zoom, akses kemungkinan untuk performa di sekolah dan lain-lain yang kami harap bisa memfasilitasi teman-teman untuk memulai komunitas. Komunitas menjadi satu modal penting yang menjadi bagian dari pengembangan komunitas sederhana. Dan yang terakhir adalah penetapan sumber pemasukan. Ikatan alumni sendiri harus bisa tumbuh dan mampu memiliki biaya-biaya yang bisa kami lakukan tanpa harus membebani banyak pihak. Maka kita juga memerlukan sumber-sumber pemasukan yang bisa kita lakukan, dan ini menjadi bagian penting dari strategi kami untuk membuat ikatan alumni terus hidup dan bisa menghidupkan kegiatan serta kebutuhan anggota para alumni. So, ini adalah langkah pertama yang kami lakukan dalam program pengembangan infrastruktur. Yang kedua yang kami lakukan adalah program pengenalan dan pengabdian. Program pengenalan dan pengabdian. Karena kita baru sama-sama kenal, maka fokus kami di 3 tahun ke depan sampai tahun 2024 adalah melakukan program pengenalan dan pengabdian ke internal, ke dalam. Maka Ikatan Alumni memutuskan untuk melakukan 3 rencana program yang sederhana namun menyentuh dan juga memiliki relevansi kepada alma mater. Yang pertama adalah bakti untuk guru. Bakti untuk guru ini juga termasuk bakti untuk suster. Yang kami lakukan kepada program bakti untuk guru adalah melakukan program pengecekan kesehatan yang rutin kami lakukan selama 2 kali setahun, lengkap untuk semua mantan guru atau guru pensiun, termasuk siswa-siswa senior yang ada di dalam yayasan. Jadi ini menjadi PR besar kami. Hari ini kami punya sekitar 25 kira-kira guru-guru senior yang sudah pensiun, dan dari suster Magda kami menentukan data-data guru-guru baru yang akan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Maka tugas kami memastikan para guru-guru ini sehat, sejahtera, terlindungi, dan kami bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan ketika para guru, para suster membutuhkan bantuan support dari Ikatan Alumni. So, ini menjadi program kerja internal kami yang sangat nyata, dan ini terbukti berjalan dengan sangat baik sekali, di mana program-program inisiatif dilakukan biasanya dengan hubungan dengan guru dan suster memiliki respon yang paling tinggi bagi alumni yang sekarang ada. Yang kedua adalah Alumni Talks. Alumni Talks ini adalah event yang kami lakukan setiap bulan 1 kali untuk melakukan diskusi-diskusi via online, via Zoom kepada semua alumni secara terbuka. Februari ini kami akan ada talks secara online Zoom dengan tema kata-kata misalnya soal mikro, dan kami mengundang teman-teman untuk hadir, alumni untuk hadir di dalam talks tersebut. Yang ketiga adalah Karir Day. Karir Day ini tadi Romo sudah katakan, kita semua datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan Karir Day adalah proses bagaimana alumni kembali kepada sekolah dan menjelaskan kepada siswa-siswa, siswi-siswi tentang karir menjadi TNI, menjadi Romo, menjadi suster, menjadi pengusaha, menjadi pegawai pemerintah, sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih real terhadap dunia yang nyata. Dan ini adalah 3 kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang kepengurusan sampai 2024. Program ini sendiri atau bobot dari program ini sendiri mungkin hanya sekitar 60% dari kapasitas kemampuan ikatan pengurus.
itu yang akan kami eksekusi sebagai bagian dari kinerja pengurus. Jadi tidak perlu pengurus itu membuat program 100%, tapi kami membuat 60%, sisanya 60% adalah sumbangan ide dari teman-teman, termasuk ketika kita melakukan beberapa ide-ide yang hadir atau datang dari inisiatif para ustaz atau para guru. Yang kedua adalah program yayasan. Kami ingin sekali bisa mensupport yayasan dalam bentuk apapun, apakah itu infrastruktur sekolah. Kami beberapa kali diundang untuk memikirkan bagaimana menarik lebih banyak minat siswa untuk hadir dan bersekolah di sana mereka. Nah, itu menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pengurus untuk memikirkan model-model seperti itu. Dan yang terakhir adalah program yang bagus kepada program terbuka umum. Program terbuka umum adalah bagian dari apa yang kami lakukan untuk membangun kerjasama dengan pihak luar, tapi tetap ada kaitannya dengan sekolah atau mengatur. Contoh yang paling nyata dari program terbuka umum ini adalah kegiatan Domus Isoman yang diinisiasikan oleh yayasan bersama dengan Ikatan Alumni tahun lalu, di mana kami membuat rumah singgah bagi teman-teman yang terkena COVID dan mereka bisa tinggal di sekolah ini. Nah, ini adalah bagian dari program inisiatif yang kita lakukan dan terbuka untuk umum, sehingga ruang 40% itu menjadi bagian yang bisa kami masukkan dalam agenda kerja kami. Kira-kira secara keseluruhan itu Bapak dan Ibu sekalian, para suster, teman-teman yang ada di rumah, yang juga mengikuti Zoom hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi energi baru bagi kita semua untuk bekerjasama dan membangun sekolah yang kami cintai. Terakhir, sebelum kami selesai, saya ingin mengundang kehadiran Kak Paulus juga untuk hadir bersama kita sebagai pembina kita, sekaligus juga memberikan simbol dan token kenikmatan seragam Ikatan Alumni baru. Silakan Kak Paulus. Kak Paulus atas nama Ikatan pengurus Ikatan Alumni Santa Maria Fatima, kami memberikan token berupa seragam Ikatan Alumni yang pertama, dan ini juga menjadi contoh perwakilan dari para pembina kami yang juga belum bisa hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Paulus yang sudah mendorong keberhasilan dan kelangsungan Ikatan Alumni Santa Maria Fatima. Silakan. Ibu, Bapak semuanya, mungkin kalau masih ada Romo juga, selamat siang. Suster semuanya, ibu-ibu guru di sini, Ibu Tati, Ibu Mira, kemudian Pak Sun, tentunya pengurus semuanya di sini. Saya juga memanggil teman saya Ance, satu angkatan dengan saya, dan juga ada Suster Gertrud tadi yang sudah meninggalkan ruangan, satu angkatan juga. Jadi kalau angkatan 9 berapa tadi mulai dengan Romo, angkatan saya itu angkatan tahun 67. Ya, betul aja ya. Jadi kami sekarang sudah berusia rata-rata 70 tahun. Jadi saya menghargai teman-teman saya yang masih mau hadir, dan ada juga teman saya yang WA, apa yang saya bisa sumbang untuk pertemuan ini. Dan kalau nggak salah sudah ceruknya sudah
Bapak, Romo, Suster, saat saya di SMP, saat itu saya sedang berlatih menari. Itu yang saya sayangkan karena saat ini kegiatan kebudayaan untuk kaum muda itu sangat berkurang. Mungkin Pak Sun merasakan itu. Selesai menari, saya pulang sore. Ayah saya dari tempat pekerjaannya buru-buru pulang dan mengabarkan kepada kami bahwa sudah jangan kemana-mana, ada pemberontakan. Saya tidak tahu ya, siapa yang berontak dan lain-lain. Dan itu adalah tanggal 1 Oktober 65. Rumah saya di Jalan Raya, sore hari, berjalan lewat Jatinegara Barat. Kami besok paginya tetap masuk sekolah karena kami tidak tahu apa terjadi dan lain-lain. Kita hanya mendengar dari berita radio ada dewa revolusi, televisi juga demikian, masih tampil saat itu. Nah, kami semua bingung, kami sekolah tidak tahu ada apa-apa. Nah, kemudian kami mendengar ada pemberontakan. Surat kabar di Bedel, surat kabar kiri saat itu warna-warni yang top saat itu ditutup, Kompas baru berdiri. Surat kabar semua akan bersenjata semua, ada angkatan bersenjata, berita juga segala macam itu semua milik tentara. Beritanya hanya satu untuk PKI, sudah diarahkan ke PKI saat itu. Dan Santa Maria, kami SMP saya melihat kami para suster itu bingung karena waktu itu susternya masih bule-bule banyak, Suster Patrick dan lain-lain. Mereka juga tidak terlalu tahu tentang politik di Indonesia. Kami pada saat itu SMP tiba-tiba tak bagaimana punya keinginan untuk menjaga sekolah. Kabar penculikan pembunuhan boleh terjadi. Kami SMP, akhirnya kami sepakat untuk menjaga sekolah. Meskipun pada saat itu kami masih SMP dan menginap di Santa Maria hampir tiap hari. Jadi kami menginap, pagi kami mestinar, siang kami pulang ke rumah, sore dan malam kami kembali lagi ke Santa Maria. Ya, itu cerita yang pertama, dan itu ceritanya bisa panjang. Yang kedua, kembali lagi terjadi malari. Tahun 74 itu saya sudah mahasiswa. Saya terlibat dalam malari. Selesai hari itu 15 Januari 74, saya ditangkap karena saya di Trisakti, keributan pecah dari Trisakti. Setelah dari UI ke Trisakti, pecah di sana. Mahasiswa tidak bisa menjaganya, itu ribut, bakar-bakar mobil, Senin dibakar, saya tinggal, tangkap 1 hari, kami di Guntur, prinsip beda. Tapi kebetulan memang saya ada di Warga Nasional Pramuka. Saya menjadi anggota Dewan Kerja Penerima Pendidikan Nasional. Saat itu Sri Sultan Terbun Pangdam 5, saya bebas lagi. Selesai bebas, teman-teman lagi pakai Orani, kami anggota Orani semua, Pramuka Santa Maria ini. Gimana Santa Maria? Saya kira Anda tahu ya, kita Orani semua zaman itu ramai itu, klik-klikan gitu. Kumpul semuanya, sudah kita jaga Santa Maria. Kita kemari dan kami mulai ada giliran jaga. Meskipun saat itu sore sudah jam malam. Jam malam kami nekat semuanya. Padahal saat itu saat saya menangkap juga repot juga. Ya.
saya mau mengakhiri sambutan atau arahan atau apapun namanya dengan sedikit membacakan, karena saya takut salah, jadi saya baca ya. Bacakan ensiklik dari Paus Fransiskus yang ketiga, beliau sebagai Paus. Judulnya ini luar biasa dan ini saya ikuti terus. Fratelli Tutti, persaudaraan tanpa sekat. Ya. Ensikliknya panjang, tapi ada hal yang bagus di sini. Paus Fransiskus menegaskan kultur perjumpaan dengan mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup, berkembang, dan mencapai kesempurnaan kecuali kalau tidak karena pemberian diri yang tulus bagi orang lain. Juga manusia tidak dapat mengenali diri sendiri tanpa perjumpaan dengan yang lain. Dan ini sangat baik, ya, terutama kita harus berani keluar, ya, dari sarang kita, harus mau berjumpa, mau bersekutu, ya, untuk sebetulnya yang pertama untuk mengetahui diri kita itu siapa. Untuk mengetahui diri kita, tentunya kita harus mau berubah dengan yang lain. Ya. Ini saya kira salah satu ensiklik yang luar biasa, karena dengan ensiklik inilah Paus membawa kepada sidang perdamaian yang dibacakan dan dengan upacara yang besar di Abu Dhabi dengan ensiklik. Jadi saya mengikuti dan ada hal yang penting dan bagus perlu saya jelaskan. Baik, Ibu, Bapak, Suster, Pastor semuanya, saya akhiri dengan selamat kepada Atok. Terima kasih telah melaksanakan ini semuanya, tentunya bersama teman-teman. Tetap semangat, ya, merdeka.